Oke, sudah di record ya kayaknya ya. Oke, karena baru di record, saya harus menyapa kembali teman-teman. Selamat malam teman-teman, semangat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadirannya atau yang lagi menonton ini dimanapun, entah kapanpun. Kali ini webinar yang mau saya bawakan adalah tentang menaikkan produktivitas tanpa reward and punishment. Dan saya adalah Hugo Ivan dengan kapasitas saya di sini sebagai Certified Productivity Specialist dan Certified Human Resource Professional gitu ya. Ada, kalau saya lagi bahas marketing ya saya kapasitasnya sebagai as a CEO-nya bisnis saya gitu ya. Jadi tergantung materinya gitu kan. Yang relevan yang mana gitu. Karena saya kalau di bisnis saya lebih banyak ngurusin marketingnya. Oke, kita mulai ya. Saya akan mulai materinya dan semoga sekali lagi ada manfaatnya. Oh ya, yang ingin ebook gratis ini silakan tonton sampai akhir. Nah, yang pertama ini saya bagi menjadi tiga bagian kalau nggak salah, atau dua bagian, tiga kalau nggak salah. Yang pertama why gitu. Kan start with why kan, kata Simon Sinek kan. Nah, ini ternyata reward and punishment tidak bisa diterapkan semerta-merta di semua posisi. Dan ini ketika dikonfirmasi ke teman-teman alumni bisnis, saya sekolah CEO gitu-gitu juga, iya mas ya ternyata memang nggak bisa gitu, nggak bisa ke semuanya. Cek cek, halo halo. Kalau sekarang apakah masih putus-putus? Cek cek, halo halo halo. Cek cek, halo halo halo. Satu dua tiga. Apakah masih putus-putus? Halo halo halo. Sudah aman? Sudah aman? Bisa lanjut kah? Aman ya sekarang? Oh ya. Siap. Ya nih kadang sinyalnya di sini kurang bagus. Ngapunten. Terima kasih. Siap sinyalnya benar. Nah, nanti kalau sinyal error bisa diketik lagi. Oke, kita lanjut ya. Ternyata reward and punishment tidak bisa diterapkan di semua posisi rekan-rekan yang luar biasa ya. Oh ya, sekali lagi saya selalu disclaimer di awal, saya nggak lebih pintar dari teman-teman. Teman-teman di sini hebat-hebat, luar biasa, keren-keren. Nah, saya mungkin sharing saja, siapa tahu yang saya tahu ini teman-teman belum tahu, gitu kan. Nah, jadi kalau Anda sudah tahu, siapa tahu jadi lebih tahu lagi karena mengulang. Itu ya, siap. Kita lanjut lagi. Eh, ternyata reward and punishment tidak bisa diterapkan di semua. Ini ada penelitiannya, teman-teman. Nanti saya kasih link videonya. Nanti teman-teman silakan tonton sendiri. Durasinya hampir 20 menit. Nanti tonton sendiri aja ya. Nanti saya ceritain singkat. Nah, ini menarik. Ada penelitiannya. Nah, ternyata reward and punishment itu efektif untuk diterapkan pada hal-hal yang bersifatnya rutinitas atau hal-hal motorik ya, atau hal-hal yang sudah pasti gitu ya. Gampangannya telat gitu ya. Kalau telat dapat punishment, kalau apa namanya tepat waktu nanti mungkin dapat reward nanti ketika tepat waktunya selama setahun dan seterusnya. Nah, itu masih works ketika kita terapkan seperti itu. Karena apa? Karena telat itu kan tidak gini, kenapa? Karena ketika reward punishment diterapkan ke hal-hal kreatif, sistem tersebut justru bisa bikin stres dan demotivated. Nah, oke, saya off kamera aja ya biar sinyalnya nggak berat. Halo, halo, sudah aman sekarang ya? Saya off kamera saja biar nggak putus-putus. Cek, cek, halo, halo, satu, dua, tiga. Cek, 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 cek. Apakah aman? Apakah aman? Apakah sudah aman? Aman ya? Oke. Mohon izin teman-teman, saya off kamera sebentar ya, biar sinyalnya nggak hilang muncul, biar nggak berat. Oke, nah, ternyata reward punishment ketika diterapkan hal-hal kreatif, sistemnya bisa bikin stres dan demotivated. Nanti record webinarnya kita share, kita upload YouTube. Nah, biar teman-teman bisa nonton lagi. Tapi ini uploadnya YouTube ini kali ini ya, nggak tahu next akan kita upload lagi nggak, karena kita pengen nyoba aja gitu. Oke, kita lanjut. Nah, dulu sistem ini sangat bagus ketika dilakukan pada abad 20 atau ketika revolusi industri. Nah, ketika teman-teman Bapak Ibu punya pabrik gitu ya, nah itu masih works ketika menerapkan reward and punishment.
ya. Ketika reward management masih work, misal punya pabrik yang sehari harus produksi sekian gitu. Kalau kurang kena punishment, kalau lebih bisa dapat reward dan sebagainya itu masih works. Pokoknya ketika hal yang dilakukan itu hal yang motorik gitu ya, nggak perlu mikir, tinggal jalan gitu ya. Itu bisa gitu. Nah, tapi kalau diterapkan di era sekarang di semua pekerjaan, reward punishment ternyata nggak cocok. Apalagi sekarang eranya Gen Z dan milenial nih ya. Gen Z milenial itu bisa dibilang brutal lah. Brutal lu mau-maunya apa mau ada maunya sendiri gitu ya, kadang sebelnya. Tapi ya seperti itulah, kita nggak bisa menolak angkatan kerja baru gitu kan. Kecuali Bapak Ibu punya uang banyak gitu ya yang dipekerjakan nggak tidak menerima maaf tidak menerima Gen Z misal gitu ya silakan gitu ya. Tapi Gen Z ini selain punya kemauan sendiri tapi mereka sangat kreatif gitu. Nah seringkali reward and punishment ini buat mereka malah burn out dan nggak cocok gitu. Dan kalau nggak cocok ke sebagian orang nggak apa-apa ya nggak perform. Tapi kadang nggak cocoknya itu ke orang-orang yang perform gitu kan sayang banget. Waduh dia kok jadi nggak perform ya malah ada reward and punishment gitu misal. Kenapa? Karena sistem ini membuat kita sebagai manajemen tidak menggerakkan motivasi internal tim. Dan kita tahu dan kita sepakat bersama bahwa motivasi jangka panjang itu adalah dari internal pasti. Dari eksternal tuh biasanya lebih kayak obat gitu ya. Bukan kayak suplemen gitu. Jadi kalau motivasi internal tuh kayak suplemen, kayak kita olahraga itu motivasi internal. Maksudnya olahraga itu bisa membuat kita sehat jangka panjang ya. Tapi kalau obat itu ya cuma sesaat aja gitu kan. Harus tiap hari dikasih obat dan itu nggak sehat sebenarnya. Nah, ini ada dua macam pekerjaan kita bagi dua. Yang pertama adalah rutinitas, yang kedua kreatif. Yang pertama rutinitas itu ya prosedurnya sudah sempit dan jelas gitu. Itu tidak terlalu diperlukan inovasi, tinggal baca SOP, urusan beres. Gitu. Kayak senyum, misal teman-teman punya restoran, SOP-nya adalah wajib senyum. Ketika menyapa customer wajib senyum. Ketika nggak senyum, nanti dapat punishment. Nah, itu masih bisa works. Kayak gitu-gitu, karena kan senyumnya tinggal, gitu kan ya. Gitu kan. Walaupun dia hatinya lagi marah, kalau senyum kan tinggal senyum. Nah, nggak perlu mikir gitu. Karena motorik tinggal dilakuin aja. Nah, itu masih bisa ketika mau reward and punishment. Walaupun ada sebagian juga owner yang nggak pakai itu. Mereka pakainya lebih ke, mungkin nanti next time saya bahas adalah 4DX gitu ya. 4DX ini sistem monitoring yang bagus banget. Jadi kita nggak perlu tiap hari memonitor, tapi tim akan malu dengan sendirinya apabila nggak perform gitu. Nah, tapi itu lain waktu lah. Oke, kita bahas yang kreatif. Kreatif ini itu prosedurnya nggak jelas tuh. Sangat diperlukan inovasi, diharuskan berpikir out of the box. Nah, ini biasanya itu pekerjaan-pekerjaan di bidang marketing and sales. Tapi nggak semuanya. Kenapa? Karena ketika sales misal, sales itu apakah full kreatif? Nggak juga. Ketika memang SOP hariannya adalah, job desk hariannya adalah canvassing ke minimal 3 perusahaan, misal usaha B2B gitu ya, atau minimal ke 5 perusahaan, dikit banget sih ya, misal sehari minimal 10 perusahaan gitu ya, canvassing, itu tidak terlalu diperlukan kreativitas gitu ya. Ya karena kan tinggal, apalagi ketika leads-nya itu atau database-nya ada tim marketing yang nyariin gitu kan. Tim sales tinggal datengin, itu kan nggak perlu kreativitas. Nah, ketika reward and punishment-nya diterapkan ke itu, ke perilaku gitu ya, yang kayak gitu, rutin tiap hari canvassing 10 perusahaan, itu masih boleh. Wah, kamu hari ini cuma 8 perusahaan ya, sudah kamu nggak dapat makan siang hari ini, misal gitu. Tapi tentu saja dengan empati, kita harus tahu dulu kenapa dan seterusnya. Tapi kalau udah mengacu ke hasil, misal hari ini, bulan ini dari kamu harus, omset dari kamu 1 miliar, misal ya. Nah, itu kalau ada reward and punishment, itu bisa bikin dia demotivated. Nah, terus gimana mas? Masa nggak ada rewardnya? Nah, reward boleh. Reward itu sebagai apresiasi gitu. Bukan sebagai ini, apa namanya, bukan sebagai eh, dasar untuk dia itu lebih produktif. Enggak, karena reward itu lebih ke ketika dia udah mencapai, dia merasa happy gitu ya. Nah, tapi ketika
punishment diterapkan dengan hal seperti itu agak kontradiktif dengan productivity ternyata yang terjadi. Nah, nanti ada namanya nanti the candle problem, nanti saya spill. Nah, terus misal itu sales, apalagi misal marketing sehari minimal harus ini misal budget budget misal pakai Meta Ads sehari harus minimal 1 juta gitu kan. Iklan nggak boleh mati ya gitu-gitu boleh. Karena kan tinggal di top up aja. Itu fokusnya ke perilaku gitu, bukan ke hasil dan bukan ke hal-hal yang creativity gitu ya. Itu harus hati-hati. Nah, kalau mau lebih detail lagi, nanti menarik tuh. Ada beda-beda juga tiap orang. Ada yang orang yang harus dipacu dengan reward and punishment, ada yang enggak. Tapi kalau hal kreatif mayoritas malah bikin stres sih. Tekanan gitu ya. Nah, di era sekarang, tim kita khususnya milenial dan Gen Z nggak cuma pengen kerja, mereka punya motivasi internalnya sendiri. Makanya sering kita lihat teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan cari deh di Twitter, X ya namanya, di thread, di Instagram, dan seterusnya. Itu banyak banget orang yang curhat, resign, bukan karena uang. Bukan karena uang. Mereka resign karena sudah tidak ada motivasi internal lagi di diri mereka. Gitu. Nah, zaman dulu cari kerja itu susah. Maksudnya susah tuh gimana? Nggak ada yang namanya portal online. Nggak ada yang namanya cek di job street, Glints, nggak ada. Tinggal ngeklik kan itu. Zaman dulu tuh kalau mulai cari kerja tuh ya muter offline gitu. Ayah ibu kita itu muter ke kantor-kantor gitu kan. Dan email pun juga jarang zaman dulu kan. Akhirnya terbentuklah mental bahwa cari kerja itu susah gitu. Nah, sekarang cari kerja itu gampang. Cari kerja ya, bukan keterima kerja loh ya. Di garis bawah ya. Cari kerja. Teman-teman tinggal di job street Glints gitu mau cari kerja apapun di sana ada ribuan, puluhan ribu tinggal klik 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 gitu. Dan saking effortlessnya kadang orang tuh ngawur klik dan ketika dipanggil mereka nggak datang gitu ya. Nah, ini yang bikin masalah barunya di situ. Kenapa orang kayaknya Gen Z lompat-lompat gampang resign tuh itu karena kita nggak bisa memicu motivasi internalnya gitu ya. Dan kita nggak bisa dan kita nggak punya leadership yang pas gitu untuk mereka stay di situ. Nah, kita harus men-trigger motivasi internal mereka dan men-encourage-nya di perusahaan kita. Untuk lebih jelasnya nanti silakan lihat video berikut. Nah, ini ya teman-teman boleh dicatat di HP atau di mana. Judulnya adalah The Puzzle of Motivation dari Dan Pink. Dan Pink ini penulis bukunya Drive. Tuh. Nah, ini menarik. Ini saya singkat cerita, candle problem ini apa sih? Jadi ini sebuah penelitian yang dilakukan berulang-ulang selama beberapa tahun gitu ya. Jadi ini candle problem ini, nah sekarang saya mau main game nih sama teman-teman, silakan yang sudah tahu pura-pura nggak tahu gitu ya. Yang belum tahu nanti coba ketik di kolom chat. Gimana caranya lilin ini harus menempel di dinding gitu ya. Ini alatnya itu ada lilin, korek gitu, korek. Dan ini ada paku pines gitu ya. Ada paku pines. Gimana caranya lilin bisa nempel di dinding gitu tanpa lelehannya itu bisa jatuh ke meja gitu ya. Ini ada paku pines, seperangkat paku pines, lilin sama korek itu. Nah, kira-kira gimana caranya biar lilinnya nanti ketika nyala itu lelehannya itu tidak menetes ke meja gitu ya. Kira-kira gimana? Ada yang tahu? Bisa ketik di kolom chat. Nah, taruh lilinnya di bawah meja, luar biasa. Saya suka nih ya. Lateral thinking nih namanya. Mas Ende atau Mbak Ende ini ya. Keren, jawabannya. Tapi bukan itu yang dimaksud di sini. Tapi keren. Out of the box. Luar biasa. Bener sih ya. Kalau taruh di bawah meja nanti lelehannya ke lantai bukan ke meja. Ya, 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 ya.
Mejanya dipinggirkan supaya tidak netes. Oke, apalagi? Yuk, Mas Arif, terima kasih jawabannya. Harus dia. Ini. Oke, terus. Petinles. Taruh di atas, terus diapain tuh? Jadi, gimana caranya lilin ini nempel di dinding gitu ya? Nempel di dinding. Gimana cara nempel nempel di dindingnya gimana? Hmm, nempel di dinding tanpa lelehannya jatuh, jatuh ke meja. Tanpa aku payung dari dalam kudus, sama kudus kosong ke dinding. Nah, gambarannya diputar ke kiri. Analysis Fox. Oke, luar biasa. Terima kasih teman-teman ya. Nah, ini saya kayak ngasih clue-nya terlalu gampang ya. Saya harusnya nggak gini sih ngasih briefnya. Tapi ini bener nih dari Mbak Mitch ya, Mas atau Mbak ini mohon maaf. Ada Mas Rasidi ini benar, Mbak Labubu, Mas Labubu benar. Jadi caranya adalah ketika candle problem ini dijalankan di tes aslinya di video ini, orang tuh nggak aware ternyata wadahnya paku pines itu bisa dipakai untuk bisa dipakai juga gitu. Nah, mayoritas orang di candle problem ini yang dilakukan adalah pertama dia paku pinesnya itu langsung dipaku ke lilinnya ke dinding gitu ya, dinding. Nah, itu ternyata nggak works gitu ya. Lalu cara kedua ada yang paku apa lilinnya dinyalain, terus lelehannya itu ditempelin di dinding, terus lilinnya ditempel di lelehan lilinnya yang ketempel di dinding itu. Gimana sih? Lilinnya dinyalain, terus lelehan lilinnya ditempel di dinding gitu kan. Nah, terus lilinnya ditempel di lelehannya itu. Nah, itu yang paling sering dipakai caranya. Nah, ternyata setelah 3 sampai 5 menit, menurut penelitian ini, orang-orang baru sadar bahwa wadah paku pinasnya itu bisa dipakai. Dan benar banget, kata Mas Rasidin. Luar biasa. Jadi, pinasnya semua dikeluarin, terus dipines lah si wadah lilin kotaknya itu di dinding, lalu lilinnya ditaruh di atas kotak gitu ya. Nah, itulah yang terjadi. Nah, menariknya, setelah itu dilakukan uji coba tentang reward and punishment. Dibikin grup-grup yang berbeda. Di satu grup, mereka nggak dikasih reward and punishment. Di grup satunya dikasih reward and punishment. Menariknya, yang grup yang dikasih reward and punishment itu 3,5 menit lebih lama memecahkan dead candle problem ini. Gitu. 3,5 menit lebih lama. Dan penelitian ini dilakukan beberapa tahun setelahnya, itu nggak cuma sekali. Dan masih sama hasilnya. Itu ya, teman-teman nanti bisa lihat. Nah, dari sini berarti kan sudah ada keanehan nih. Padahal kita udah ngasih reward and punishment, kok malah nggak ngefek gitu ya. Nah, di sini BTW kalau teman-teman udah nerapkan reward and punishment di perusahaan dan ngefek, ya sudah, lupakan webinar ini. Nggak usah didengerin gitu. Artinya ya sudah terusin aja gitu kan. Karena mungkin nggak cocok ke perusahaan teman-teman. Karena budayanya sudah bagus. Sudah bagus itu maksudnya gini. Budayanya sudah cocok dengan metode reward and punishment. Walaupun diterapkan ke hal yang kreatif. Nggak masalah gitu. Tapi kalau merasa kok bener ya Mas ya, kok nggak tambah perform ya ketika dari reward and punishment, terutama punishment sih. Ketika kalau reward saya sih suka sih tetap ngasih reward ya karena reward itu kan semacam apresiasi ya untuk kerja keras tim lah gitu. Jadi menurut saya reward tetap kasih aja, tapi bukan berarti reward itu bisa menaikkan produktivitas gitu. Kalau saya melihatnya dari sisi reward itu adalah apresiasi rasa capek yang mereka lakukan demi mencapai target kan gitu ya. Bukan untuk menaikkan produktivitas mereka. Kalau saya sih memandangnya gitu. Harus ada pendekatannya cara lain. Nah, ini yang terjadi teman-teman nanti ditonton aja ya. Buat yang nggak bisa bahasa Inggris, tenang, ada translate-nya. Oke, sebelum lanjut ke bagian 2 how gitu ya. Mungkin ada diskusi atau pertanyaan yang di kolom chat. Silakan, rekan-rekan, Bapak Ibu, teman-teman, silakan, monggo.
sambil menunggu pertanyaan. Nah, mungkin saya sharing dikit. Jadi kadang reward and punishment ini bikin orang malah, terutama Gen Z milenial ya, Gen Z terutama ya, sama milenial muda sih. Malah bikin mereka itu ini apa namanya, kreativitasnya, tadi hormon stres meningkat. Ketika hormon stres meningkat, hormon kortisolnya meningkat, itu otak yang memproses creativity itu berkurang kemampuannya. Jadi lebih ke sana sih, secara apa neuroscience gitu ya. Jadi stres itu bagus tapi harus secukupnya gitu ya. Jadi kalau berlebihan nggak bagus, tapi kalau nggak stres juga nggak bagus. Karena kalau nggak stres itu artinya nggak stres itu kan dari stress stretching, memperpanjang gitu ya, memperbesar gitu ya. Nah itu bisa merusak kapasitas atau kemampuan kita stres. Tapi stres yang berlebihan itu nggak bagus. Contohnya apa nih Mas Rasidin? Posisi apa yang diberikan reward punishment juga malah dimotivasi? Misal apa tuh? Kita diskusi aja, ngobrol seru di sini. Hmm. Front office dan CS. Oke. Apa? Sudah ada template, SOP, oke. Kerja kuantitas, oke. Mm-mm. Kasih reward punishment nggak gerak juga. Oke. Nah ini tentu saja. eh nah, sebentar teman-teman ya, saya ngecek audio dulu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tapi dikasih reward punishment nggak gerak juga. Nah, ini saya nggak bisa langsung jawab karena pasti ada hal-hal apa namanya faktor-faktor lain ya. Bisa jadi ini yang biasanya terjadi ya, beban kerjanya terlalu besar gitu ya. Bisa jadi, atau bisa jadi yang kedua, ya memang dari awal ngerekrutnya orangnya nggak cocok gitu ya, nggak pas di posisi tersebut. Nah, bisa jadi reward and punishment-nya bagi mereka nggak nggak menarik. Nah, itu bisa jadi gitu ya. Banyak sih, harus ini sih Mas, Eh, di apa namanya, dianalisis lebih dalam lagi. Cuma biasanya kalau ketika reward and punishment sudah diterapkan di yang motorik gitu ya, yang bukan creativity tapi kok nggak works, sebenarnya berarti harus diutak-atik itu adalah skemanya biasanya. Jadi reward and punishment menurut saya masih bisa diterapkan di situ. Nanti gabungan sama yang how nanti, bentar lagi Mas. Nah, yang how ini sebentar lagi saya bahas, itu dia bisa mengalahkan reward and punishment walaupun sorry, walaupun diterapkan di hal-hal yang nggak kreatif itu juga bisa. Gitu ya. Jadi kalau saya lebih sukanya gabungan. Jadi hal-hal yang nggak kreatif pakai reward and punishment plus sama yang setelah ini saya bahas. Kalau yang kreatif itu saya lebih suka reward saja sama apa namanya, hal yang mau saya spill ini nanti gitu. Reward apa bentuknya selalu nilai dan punishment. Nah, bisa jadi ini juga Mas Dwi Sunu yang bikin demotivated ya. Misalnya di tempat lain lah, punishment, hukuman atau SP gitu. Nggak harus sih. Jadi ini sebenarnya tersuka-suka kita sebagai manajemen. Punishmentnya apa gitu. Misal sederhana punishmentnya adalah misal tiap hari itu rutin ada bersihin meja, OB bersihin meja gitu. Nah, punishment sederhana membantu Mas X gitu ya membersihkan meja seluruh ruangan ini. Nah, misalnya gitu-gitu nggak apa-apa juga gitu. Tergantung tingkat kesalahannya dan tingkat ini kan. Kalau kalau saya sih lebih suka punishment itu yang kalau bukan integrity gitu ya. Kalau integrity menurut saya langsung
SP ya, bahkan kalau integrity sih langsung cut aja menurut saya, karena itu udah nggak oke sih integrity kalau kita pelihara, kita biarkan nanti akan ke lain-lainnya sih. Tapi kalau terkait kinerja gitu, saya lebih suka, mungkin akan kita bahas di lain waktu ya, ada namanya social compliance sih. Jadi punishment punishment sosial sih namanya ya, punishment sosial ya. Saya lebih suka itu gitu. Tapi poinnya saya mau ngomong bahwa bentuknya tuh banyak. Reward and punishment tuh bentuknya banyak. Jadi terserah teman-teman mau pakai metode yang mana, bukan karena salah dan benar, tapi kan works apa enggak gitu kan. Yang works lah yang benar kan gitu. Gitu. Kalau rewardnya sederhana, mungkin beliin tiket apa gitu ya, tiket nonton mungkin, atau rewardnya nanti apa gitu. Kalau sales kan rewardnya jelas ya, komisi biasa. Nah kalau yang tempat lain atau divisi lain tuh memang agak tricky. Jadi biar nggak bosen, biasanya tiap bulan itu rewardnya kita ganti-ganti tuh. Yuk kali ini rewardnya nonton tiket, atau kali ini rewardnya dapat libur sehari tanpa potong cuti ya, gitu-gitulah. Itu silakan, teman-teman bebas. Gitu. Atau rewardnya. Nah ini kalau mau berbicara lebih dalam lagi, ngasih rewardnya juga harusnya berdasarkan ada namanya five love language. Nah ini dalam lagi tuh, biar ngasih rewardnya pas gitu ya, nggak 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 salah sasaran. Oke, tapi perlu nggak sih Mas dari sisi manajemen itu mempertanyakan ke tim yang diberikan reward mereka, katakan jika mereka pasti pasti saran saya ini lewat diskusi karena gini caranya. Makanya saya bilang era yang kita terapkan zaman dulu sama zaman sekarang tuh udah beda. Ketika zaman dulu orang beneran butuh kerja, pokoknya terserah lah saya mau dimaki-maki, saya mau ini, yang penting saya kerja, pulang dapat duit gitu kan. Kelebihannya mereka nurut, tapi kelemahannya mereka jadi nggak kreatif gitu ya, jadi nggak inovatif gitu ya, dan cuma peduli sama beneran nggak ada kepedulian sama organisasinya. Nah, zaman sekarang beda, orang digituin malah biasanya kabur gitu ya, apalagi di generasi muda ini. So kita menurut saya harus ngobrol dan kalau bisa reward and punishment itu kita obrolin dan itu keluar dari mulut tim kita. Nah, setelah keluarkan misal kita kasih nih, pengen reward apa, punishment apa nih, ini. Terus kita collect, terus kita hitung tuh secara keuangan masuk nggak nih? Oh masuk, ya sudah kita bukan reward punishmentnya ini. Nah, ketika reward punishment itu muncul langsung dari mulut mereka, itu kita sudah menghilangkan yang namanya gini, ungkapan bahwa itu kan misal rewardnya X gitu ya, terus ada tim yang itu mah reward saya nggak tertarik sama reward itu gitu kan. Nah, jangan sampai kayak gitu gitu. Wah, itu punishment-nya kok dibuat-buat sendiri kayak gitu. Wah, males banget. Nah, jangan sampai gitu. Jadi kalau bisa mereka sendiri lah yang keluar dari mulut mereka. Nah, itu yang jadiin reward and punishment. Dan nanti itu jadi kekuatan manajemen juga. Biar apa? Biar bisa bilang, yuk ini reward kalian sendiri loh yang buat. Punishment kalian sendiri yang buat. Yuk kita kerjasama buat achieve targetnya. Gitu. Jadi perlu nggak? Perlu sih ngobrol. Saran saya perlu. Kemudian jika dan bagus Mas Alvin jika marketing belum closing. Ini marketing apa nih? Jualan apa nih misal? Biar saya bisa lebih relevan ya. Jadi kita semangat hanya hanya jasa tenaga kerja ya, outsourcing ya. Jadi ini B2B ya. Nah, ini di sini leadership main banget. Nah, jadi gini Mas Alvin, misal eh, ini saya kasih sekali lagi jawaban secara umum ya, karena kalau mau jawaban yang lebih relevan, saya harus gali lebih dalam nih. Berapa jumlah karyawannya, masalah biasanya gimana, terus ketika ditolaknya gimana biasanya dalam gitu. Tapi secara umum, inilah makanya kita harus punya beberapa marketing atau beberapa sales mungkin ya. Ini lebih tepatnya sales sekali ya, gitu ya. Sales sama marketing lah katakanlah, yang nyari sama ngedilin gitu ya. Nah ini ada
kalau kita memahami ini, saya agak geser dikit, tapi masih ada kaitan dengan productivity. Kita memahami bahwa seringkali seseorang itu butuh yang namanya masuk gua, gitu. Masuk gua. Masuk gua tuh dia lagi mentalnya lagi down, lagi jelek gitu ya. Lagi punya masalah ini itu dan seterusnya. Ketika ada reward and punishment, kita hapus, bisa jadi itu malah bikin mereka tambah demotivasi, demotivated. Nah, ketika orang-orang tim kita mengalami ini, itu pendekatannya harus berbeda gitu. Makanya mungkin ketika punya 3 sales, satunya lagi demotivasi, itu pendekatannya harus beda. Nggak bisa dengan cara ketika di-push dan seterusnya nggak berhasil, harus dengan pendekatan lain. Nah, langsung move ke dua orang yang lain ini. Dua orang ini yang kita terapkan dengan cara itu. Jadi memang tiap orang, walaupun kita udah punya SOP gitu ya, tiap orang kita treatmentnya harus berbeda. Gitu. Apakah semuanya? Nggak harus semuanya. Misal Mas Alvin punya 20, Mas 20 sales, masa beda semua? Pusing saya, nggak usah. 3 sampai 5 tim terbaik aja gitu yang di treatment berbeda. Yang lainnya samain aja nggak masalah. Nah, jadi sekarang tuh memang gini Mas Alvin. Orang tuh lebih, makanya kan sekarang industri yang nggak tahu kan, ini saya dapat bocoran A1 nih. Industri yang lagi bertumbuh itu industri kesehatan. Kesehatan tuh nggak cuma fisik, tapi jiwa, mental juga ternyata lagi bertumbuh. Ya, psikiater-psikiater tuh sekarang lagi banyak pasien gitu ya. Dan sekarang orang muda lebih aware bahwa yang masuk RSJ itu nggak cuma orang gila gitu kan. Gen Z umur 20-an tahun yang lagi bingung arah hidup tuh juga nggak apa-apa masuk RSC gitu kan. Jadi mulai ada kesadaran seperti itu. Nah, karena ada hal seperti itu, kita nggak bisa pakai cara lama gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, itu akan saya bahas di poin kedua ya. Saya akan bahas di poin kedua. Nah, nanti yang belum. Mbak Margareta Wahyu, saran saya punishment-nya itu bukan ke hasil ya, tapi ke perilaku. Misal tadi sehari harus misal hubungi 100 leads misal. Nah, punishment-nya ke situ gitu, bukan ke omsetnya berapa. Nah, kalaupun ada punishment omset gitu ya, kok kamu harusnya omsetnya minimal 100 juta, kok kamu achieve-nya jauh banget gitu ya. Nah, hukumannya menurut saya hukuman yang punishment yang seru-seruan gitu ya. Kalau saya lebih sukanya punishment yang kayak, kami kan agak gila ya, jadi suka kayak punishment-nya jalan kaki, apa namanya, kalau di Jogja itu kan kita ada Pantai Parangtritis, jalan kaki dari Tugu sampai Pantai Parangtritis gitu kan, jalan kaki dari Tugu sampai Kaliurang atau jalan kaki dari Parangtritis sampai Kaliurang. Nah, kami beberapa kali melakukan itu. Dan punishment-nya kolektif biasanya. Jadi kalau satu nggak achieve, semuanya kena. Nah, ini biasanya punishment-nya, kami suka pakai punishment pendekatan ini. Walaupun ini nggak sering kita lakukan ya, nggak yang tiap bulan ada ya. Tapi ini bagus untuk meningkatkan solidaritas gitu. Jadi orang nggak individual gitu. Jadi kalau sudah diterapkan punishment, ketika punishment ada yang menerima dan ada peningkatan dan ada yang belum, maksudnya tidak komplain. Kalau komplain tuh pasti sih ya, Mbak ya, apalagi kan memang beda ya. Selama komplainnya itu nggak mengganggu yang lain gitu ya, nggak masalah sih ada yang komplain. Yang penting hasilnya oke lah, terutama untuk tim-tim terbaik lah. Oke, oke. Manajemen sudah berjalan saat ini, tapi reward selalu ditentu atau ditagih. Contoh salah satu omsetnya mereka dia terus nanti kita omset, apa salah cara ini? Omsetnya hanya dikasih nggak salah kok Mas Dwi Suno, yang penting perform aja gitu kan. Nah, sekali lagi nih faktornya banyak. Apabila cara ini kok belum berhasil, bisa jadi monitoringnya yang belum pas. Bisa jadi memang di produk market fit-nya nih perlu digodok lagi. Ini kan faktornya banyak ya. Gitu. Jadi kalau salah nggak salah, nggak masalah sih. Sorry, salah nggak salah, nggak sih, nggak apa-apa gitu ya. Cara yang diterapkan Mas Suno. Nah, kita lanjut dulu ya, rekan-rekan. Kita lanjut dulu ke slide
Kita masuk ke how. Tadi kan baru masuk ke, ini saya off lagi ya kameranya biar nggak berat. Oke. Nah, bagian dua how. Nah, faktanya dikutip dari Kumparan, ini survei dilakukan 2014 menunjukkan 67% milenial ingin memulai bisnis sendiri dibandingkan menaiki tangga karir di korporasi besar. Kenapa? Karena mereka ingin mengerjakan sesuatu dengan caranya sendiri, sesuai dengan passionnya, dan berkontribusi untuk hal yang lebih penting dari dirinya. Kan sekarang gitu ya. Generasi muda ini, milenial dan Gen Z ini mimpinya kan aneh-aneh ya. Ada yang pengen buka bisnis coffee shop lah misalnya, atau pengen punya perusahaan peternakan lah, atau punya eh, ingin bikin usaha di Mars lah, ingin Elon Musk, atau ingin menyelamatkan bumi ya, apapun itulah. Kan aneh-aneh ya. Jadi mereka itu generasi yang tidak bisa didikte. Kenapa? Karena efek media sosial. Media sosial itu kan negatif dan positifnya ya. Tadi negatifnya banyak sekali nilai-nilai yang sebenarnya belum tentu itu benar atau belum tentu kayak gitu gitu. Tapi orang percaya, jadi ada istilah namanya, walaupun sebuah kebohongan akan menjadi kebenaran apabila kebohongan itu dilakukan berulang-ulang. Nah, ini bisa kita bayangkan, gosip ibu-ibu yang beli sayur di depan rumah gitu kan. Ketika itu dilakukan tiap hari berulang-ulang, itu bisa jadi kebenaran gitu kan. Dianggap benar gitu untuk banyak orang. Jadi itulah media sosial saat ini. Makanya mereka itu nggak bisa didikte ya, karena selalu sawang sinawang. Kayaknya di perusahaan teman saya nggak gini deh. Kayaknya di perusahaan si keluarga saya yang lain nggak gini deh. Kayaknya di perusahaan yang di-sharingin di Twitter nggak gini deh. Nah, gitu-gitulah. Nah, pertanyaannya, apakah perusahaan kita sudah memberikan ruang untuk hal tersebut untuk tetap membuat mereka termotivasi? Nah, sekarang memang saya akui leadership sekarang itu lebih challenging gitu ya, karena semakin banyak tipe orang yang berbeda-beda. How number one, bangkitkan motivasi internal tim Anda. Catatan penting, ini saran saya ya, sebelumnya mereka harus urusan perutnya terisi lah gitu ya. At least sesuai dengan kapasitas mereka. Misal kalau, atau sesuai ekspektasi mereka gitu lah. Kalau misal, Mas, tim saya ini kok Mas lulusan SD semua aja gitu. Oh ya sudah, yang penting kalau perut mereka terisi, nggak apa-apa gitu. Karena kalau perut belum terisi, mau dipecut seperti apapun itu agak agak susah sih ya, gitu. Nah, motivasi internal ini ada tiga. Yang pertama adalah autonomi atau kesempatan memutuskan dan mengerjakan sesuatu dengan caranya sendiri. Autonomi gitu ya. Jadi sekarang itu orang lebih suka di terserah caranya gimana. Ini saya kasih bantu, saya kasih kisi-kisi, kamu yang eh, ngerjain gitu ya. Nah, itu mereka lebih suka gitu. Tapi bukan berarti kita nggak ngasih clue atau kisi-kisi apapun, kecuali kita lagi mendidiknya jadi leader. Nah, ketika kita didik dia jadi leader, kita nggak kasih kisi-kisi nggak apa-apa gitu kan. Selama kita memang punya tolerir potensi resiko yang akan dilakukan kalau dia melakukan kesalahan gitu. Nah, ini autonomi. Jadi terserah caranya gimana, bukan terserah lo bodo amat kayak gitu sih, tapi lebih bebas sesuai dengan cara kerja dan gayamu gitu ya. Nah, ini saya kasih batasan aja mana yang boleh dan nggak boleh gitu ya. Terutama yang nggak boleh gitu karena kan hubungannya sama brand persona perusahaan misalkan. Misal brand perusahaannya teman-teman tadi adalah jualan benda mewah ya, jangan sampai kita ngasih diskon kan berarti. Gampang ngasih diskon gitu kan. Karena nanti pride-nya turun. Nah, kayak gitu-gitu boleh tuh dibatasi. Tapi caranya seperti apa, itu kasih aja ke mereka. Kita latih mereka. Gitu. Nah, lalu kedua, di mastery. Mastery itu kesempatan untuk menjadi ahli di suatu bidang yang menurutnya penting. Nah, menurut saya penting banget memang mengetahui karakter tim. Karakter tim itu termasuk mereka itu tertariknya itu ngapain gitu. Misal mereka lebih suka di marketing, ya udah di marketing terus gitu. Nggak usah kita rolling-rolling, nggak usah kita rotasi-rotasi. Kecuali kita pengen dia jadi leader. Kalau jadi leader atau jadi CEO masa depan atau direktur gitu ya,
eh, ya boleh di rolling biar kita paham konsep atau apa namanya model bisnisnya perusahaan kita. Itu boleh. Tergantung tujuan. Dia kita didik jadi master leader gitu. Jadi leader yang punya kapasitas mastery. Nah, lalu yang terakhir, yang ketiga itu purpose. Ini kesempatan melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar kepentingan dirinya sendiri. Goal hidup dia gitu ya. Goal hidup tim itu maksudnya goal hidup dia, si dia gitu. Misal kita bisa ngelitikin, misal ada tim kita, dia pengen bangun, misal pengen bangun yayasan untuk orang kanker. Kenapa? Oh, ternyata karena orang tuanya pernah meninggal karena kanker. Jadi dia pengen membantu orang-orang kanker. Nah, dan bagi kita, dia adalah top performer gitu kan. Nah, jadi kita harus membuatkan saya sebutnya kurikulum kehidupan dia atau kurikulum pekerjaan dia di perusahaan kita. Kita kasih nih langkah-langkahnya, bukan langkah ya, kita kasih kayak arahnya nih. Bisa loh kamu di sini membantu orang-orang yang terkena kanker. Yuk, kita mungkin sebulan sekali tiap hari Jumat kita berkunjung ke yayasan kanker misal. Nah, menurut saya hal-hal seperti ini tuh murah karena memang untuk top performer ini gitu kan, nggak masalah. Jadi kita kasih dia jalannya untuk ke sana gitu ya. Purpose gitu. Nggak lagi tentang reward and punishment. Karena ketika reward and punishment itu nggak jangka panjang. Lagi, dulu itu berhasil banget karena orang susah cari kerja. Sekarang orang gampang cari kerjaan lain gitu. Cari kerjaan ya, sekali lagi bukan dapat kerjaan. Cari itu gampang, tinggal klik 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 dapat 100.000 lowongan, tinggal klik 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 klik. Ini berdasarkan riset nih. Eh, Singkat cerita, produktivitas orang di kantor itu cuma 2 jam 53 menit. Sisanya itu digunakan untuk apa? Untuk ngegosip, untuk mengeluh, dan untuk nyari kerjaan lain. Ini riset ya. Dan saya yakin timnya teman-teman juga lagi melakukan hal itu tuh, nyari kerja di tempat lain. Tapi kok belum dipanggil interview gitu mungkin. Jadi ketika kita nggak bisa memberikan purpose, itu tim kita akan sulit kita buat motivasi internalnya dia kerja di sini. Gitu. Purpose, tujuan hidup, dan seterusnya. Mas Kevin Topan. Wih, Mas Kevin. Halo Mas Kevin. Keren banget nih, Mas Kevin. Saya banyak belajar dari Mas Kevin, luar biasa. Setuju banget, harus tahu semua tim kita tujuannya apa ke depannya. Jadi kita bisa posisikan mereka di posisi yang tepat, yang ada hubungan dengan tujuan hidup mereka, dengan materi yang dibutuhkan. Luar biasa, Mas Kevin. Mas Kevin ini keren banget, teman-teman. Apa namanya, langsung praktekin banyak hal tentang timnya dan apa bertumbuh lah ya, ada impact positifnya. Saya ikut happy, luar biasa. Kapan-kapan kita minta Mas Kevin sharing. Luar biasa, Mas Kevin. Jadi memang, dan kenapa harus gini? Karena lebih mudah bagi kita sebenarnya. Lebih mudah tuh kita jadi, kadang gini, ketika tim kita udah nemu purpose-nya, itu kita biarin dia, itu dia perform sendiri kok. Gitu ya, tanpa perlu monitoring yang terlalu ketat gitu. Tadi, reward punishment yang terlalu ketat gitu. Dia bisa perform sendiri kok. Gitu. Jadi ini uh, yang kita lakukan. Wah, menarik nih. Pertanyaan yang bagus banget. Mohon maaf, ini Mas atau Mbak ya? Mungkin Mas Dian ya? Kalau salah, mohon maaf. Halo Mas, kalau misalnya tim beda dan sampai dengan 400 orang dengan sebelumnya punya purpose. Kita terapkan leadership ala MLM. Nah, kita mungkin masuk ke next ya. Mbak Dian, oh mohon maaf. Oke, Mbak Dian. Oke, akan saya jawab di slide selanjutnya. Nah, menurut Jobstreet, 53 orang resign karena tidak suka dengan atasan mereka. Artinya ini adalah persoalan leadership. Karakter atasan militer, paternalis, dan acuh ya, 53%. Jadi memang leadership era sekarang luar biasa dibutuhkan. Nah, saya suka memakai namanya five level of leadership. Jadi ketika tim kita punya 400 orang, yang kita lakukan adalah kita fokus ke tim-tim inti kita yang di bawah kita langsung. Misal Mbak Dian mungkin sebagai owner mungkin ya, sebagai CEO yang menghandle direktur-direktur 5 orang di bawah. Nah, yang dihandle 5 orang ini aja. Yang kita treatment berbeda, gitu ya, customize. Nah, nanti kita harus mengajar leadership ini ke 5 orang ini.
dengan cara yang sama. Akhirnya mereka turun lagi ke direktur operasional berarti turun ke apa namanya, misal ada banyak cabang 400 orang tuh mungkin katakanlah berapa cabang? 50 cabang mungkin ya. Satu cabang mungkin 8 orang. Nah, nanti satu direktur operasional dia akan turun ke 40 orang kepala cabang. 40 orang, sebelum ke 40 orang kepala cabang kan biasanya ada kepala area tuh. 40 cabang mungkin katakanlah ada kepala area, ada 8 orang. Masing-masing orang memegang 5 area, misal gitu ya. Nah, si direktur operasional itu fokusnya ke 8 orang ini tadi, kepala area gitu. Jadi jangan semuanya, karena nanti bisa gila, bisa meninggal lebih dulu Mbak Dian. 400 orang nih mikirin anak saya aja susah ini dia pengennya apa nih ngerengek terus misal gitu ya. Jadi leadership ala MLM gitu. Nah, itu yang dilakukan sih. Nah, saya akan masuk ke sini. Menurut saya banyak ilmu leadership di luar sana, tapi menurut saya ini cara mengukur cara mengukur yang paling sederhana untuk mengukur kita level leadershipnya sampai mana gitu ya. Sederhananya nomor satu ada position atau ranks. Jadi ini uh, ranks ini adalah orang ngikutin kita karena mereka terpaksa. Karena misal saya Hugo gitu ya, karena Mas Hugo ini leader marketingnya gitu ya, CEO-nya ya terpaksa. Padahal sebenarnya nggak suka sama Mas Hugo. Nah itu artinya bagi dia saya tuh pemimpin di level satu. Dan perlu di disclaimer adalah tiap tim kita itu memandang kita tuh berbeda-beda. Bisa jadi orang yang udah ikut kita 5 tahun memandang kita levelnya tinggi. Atau orang yang baru kenal kita mungkin memandang kita masih levelnya satu. Jadi beda-beda. Nah, goal kita sebagai leader adalah semakin banyak tim kita yang di bawah kita itu memandang kita levelnya tinggi. Nah, itu level satu. Level 2 adalah permission. Permission itu orang mengikuti kita karena mereka ingin gitu ya. Saya ikut Mbak Dian nih karena memang Mbak Dian baik. Nah, ya sudah. Itu artinya level 2 di mata orang tersebut. Level 2 itu kita membangun relation, membangun ngobrol. Jadi nomor 2 ini biasanya jangan cuma ngobrolin kerjaan. Kadang cobalah ngobrolin tentang kehidupan. Selain kerjaan, karena kan kerjaan tuh biasanya di finance ya, sama ya finance sih biasanya. Kehidupan tuh kan ada 8 tuh, wheel of life. Ada finance, kesehatan, hubungan dengan keluarga, terus ada contribution, dan seterusnya lah ada 8. Nah, kalau kita cuma ngomongin finance, itu akan sulit kita menembus level 2 ini. Itu akan sulit gitu ya. Jadi relationship kepada tim harus kita bina juga. Nah, lalu yang ketiga itu production. Production ini atau result. Orang mengikuti kita karena apa yang sudah kita lakukan untuk perusahaan. Nah, ini yang sering jadi salah kaprahnya teman-teman. Mas, saya itu menurut saya sudah di level 3, Mas, production. Karena tim saya tahu gitu, kalau saya nggak ada di perusahaan ini akan collapse gitu. Atau perusahaan ini omsetnya pasti turun dan seterusnya. Harusnya saya di level 3, Mas, tapi kok masih sulit ya memimpin. Nah, ini yang jadi salah kaprah. Tangga level ini itu harus kita lewati semuanya. Gitu. Nggak, bukan dilewati ya, harus kita punyai semuanya. Ketika kita level 3, artinya kita juga harus punya yang namanya permission dan position. Jadi kita harus punya juga yang namanya kebaikan gitu ya, menjalin relation. Kalau kita perform doang, tapi kita toxic misalnya, kita suka marahin tim, mempermalukan mereka di depan umum dan seterusnya, itu kita masih level satu tuh. Level satu pun itu kalau memang ada jabatannya. Kalau ternyata nggak ada jabatan, loh itu siapa sih? Nggak ada jabatan kok masa ngasih? Nah itu level 0 berarti ya. Masih level satu tuh, berdasarkan jabatan. Jadi ketika kita level 3, jangan yang level 2-nya hilang. Tapi kita harus menjalin relasi dengan baik. Dengan baik itu bukan berarti menyenangkan semua orang ya, karena rumus sukses tuh banyak, tapi rumus gagal itu adalah mencoba membuat semua orang senang. Itu nggak makan mungkin. Jadi nomor 2 tetap harus dijaga. Nah, level 3 itu. Level 4, nah level 4 ini adalah sudah sangat sulit menembus di level 4 ini. Kenapa? Ini adalah namanya people development. Orang ngefollow kita karena yang sudah kita lakukan untuk mereka. Nah, ini di beberapa tempat yang saya training gitu ya, ada in-house training. Beberapa waktu lalu in-house training itu perusahaannya tuh banyak sekali karyawan loyal gitu. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun.
Ada yang 20 tahun gitu kan, masih ikut. Luar biasa ya. Nah, ketika ditanya lebih dalam, kenapa kok masih bertahan di sini ya? Karena si Pak ini, si Pak owner lah, Pak X gitu ya, baik hati. Atau karena si Pak X saya jadi bisa seperti ini. Karena si Ibu Y, saya jadi bisa seperti kata kuncinya adalah ciri-cirinya kita dari level 4 itu adalah keluar kalimat gini. Karena kita gitu ya, saya jadi bisa kayak gini. Karena Budian misal, saya jadi bisa berangkat umroh misalnya. Atau karena Budian, saya jadi sekarang lebih paham cara mendidik parenting untuk anak. Nah, misal gitu-gitu. Jadi kita mendevelop orang. Itu nomor 4. Nah, ya. People follow because of what you have done for them. Nah, nomor 4 ini sudah sulitnya luar biasa. Kalau teman-teman bisa berhasil nomor 4, dan kebanyakan orang itu udah keren. Nah, biasanya kalau saya assess ke beberapa teman-teman itu, BTW ini assess-nya tuh bukan teman-teman yang assess ya, jadi harus tim yang assess. Jadi harus mereka langsung yang memberikan pendapat gitu. Karena ini kan kita cuma bisa mengira-ngira kita sebagai leader, tapi harusnya tim kita lah yang memandang kita tuh di level berapa. Gitu. Nah, level 5 ini pinnacle respect. Jadi people follow because of what you have, of who you are and what you represent. Nah, ini gampangannya kalaupun kita salah, mereka akan belain kita mati-matian. Nah, ini level 5 nih. Leadership-nya luar biasa. Jadi gampangannya kalau kita resign, misal gerbongnya ikut tuh, wah kalau misal tadi Mas Darsian, ya, siapa tadi namanya? Mas Dwi Sunu misal. Mas Dwi Sunu resign, saya ikut resign gitu. Nah, itu artinya level 5. Nah, dari sini yang perlu kita lakukan apa? Pertama kita harus tahu untuk kepada tim kita tuh level berapa. Terutama tim terbaik kita aja lah. Nggak usah tim yang lain-lain. Terbaik misalnya ada 10 orang, ya udah 10 orang itu. Ditanya, dijelasin konsep ini, terus kasih mereka sticky note gitu ya, atau kasih mereka Google Form, tapi anonim. Tolong, kalau kalau nggak anonim, itu pasti ada kesempatan untuk berbohong mereka. Waduh, ini nanti saya kalau ngasih nilainya jelek, ini saya di ini nih. Jadi diukur aja, diukur. Nah, itu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, inilah. Oh iya, teman-teman, ini saya kasih tahu spill dikit nanti sebelum pertanyaan kesimpulan sama bagi-bagi e-booknya. Ini saya spill dikit. Kita terkait dengan leadership ini tentang membangun tim, kita ada kelasnya ya, workshopnya ada di Jogja dan Jakarta. Dan di Jogja itu, oh, mohon maaf ini tanggalnya salah ya, saya edit. Tanggalnya itu minggu depan, kalau di Jogja itu tanggal 12, 12 sampai 14 di Jogja. Kalau teman mau berlibur di Jogja, sekalian tuh enak ya. 12 sampai 14 Agustus di Jogja dan di Jakarta 19 sampai 21 September. Nah, untuk yang di Jakarta, kita ditemanin sama Pak Dudi Arisandi. Beliau adalah Chief People Officer-nya Tiket.com. Dan Tiket.com ini dia mendapatkan penghargaan Best Company to Work for in Asia 5 tahun berturut-turut. Nah, Mas Sate dan Pak Dudi ini akan saling melengkapi. Kalau Pak Dudi kan as a professional tuh, building timnya gimana. Kalau Mas Sate Pradana itu kan as a entrepreneur gitu ya. Itu building timnya gimana. As a, jadi akan saling melengkapi. Untuk yang di Jakarta, kalau yang di Jogja, pematerinya Mas Satya gitu ya. Nah, nanti ini seru banget teman-teman. Kita judulnya adalah cara super gila membangun super tim. Kenapa? Memang karena caranya udah nggak relevan kalau pakai cara-cara dulu gitu ya. Bahkan banyak nih orang teman-teman yang masih belum paham apa itu OKR. Masih taunya KPI. Bukan berarti salah. Cuma kadang era sekarang tuh kalau ambisius tuh lebih cocok OKR. Hal kayak gitu tuh masih banyak yang belum tahu gitu ya. Nah, ini kita teman-teman silakan kalau mau join nanti bisa hubungin Mbak Reni saja harganya berapa dan hotelnya di mana nanti hubungin Mbak Reni saja. Dan khusus buat teman-teman webinar ini kita kasih harga spesial. Potongannya gede banget, ya, gede banget ya. Potongannya cuma sekali ini gitu ya. Kita kasih gede banget nanti. Kalau daftar 1, 2, 3 mau daftar 4 lebih lagi nanti saya kasih potongan gede banget. Nanti bilang aja Mbak Reni dari webinar Mas Hugo. Gitu. Nah, katanya ada yang mau kasih potongan gede banget ya. Oh ya, teman-teman. Untuk yang di Jakarta, sorry, untuk yang ikut ini nanti kita kasih free
company visit ke kantor tiket.com di Jakarta ya. Jadi teman-teman mau ikut yang manapun, misal ikut yang Jogja atau Jakarta, bebas. Nanti kita kasih free visit ke kantor tiket.com. Nah, kapan nanti akan kita infokan? Rencananya tanggal 19 September itu ya, visit offline ke kantor tiket. Jadi kita tahu tuh, kayak apa sih perusahaan terbaik se-Asia itu gitu ya. Perusahaan best company to work for kan itu berarti 5 kali loh. Kalau sekali mungkin itu bayar. Sorry. Sekali itu kebetulan. 2 kali mungkin bayar gitu. 3 kali itu udah keren banget. Ini 5 kali ya. Jadi ini harusnya keren banget sih. Teman-teman mau ikut di Jogja juga nanti akan dapat bonusnya. Visit ke kantor tiket.com di Jakarta kantornya, di dekatnya Barito Tower atau ya, atau apa ya? Saya agak lupa. Jakarta Selatan. Visit langsung seru-seruan bareng di sana. Nanti kita tahu, oh, kenapa kok kantor tiket kayak gini Pak? Bisa langsung tanya ke Pak Dudi gitu ya. Wah, kenapa kok ada logo simbol ini nih kayak gini Pak? Nah, saya pernah tuh main di sana. Menarik. Dan beda sih rasanya lihat langsung sama lihat dari internet ya. Jadi nanti akan dipandu langsung sama Pak Dudi gitu di visitnya. Jadi bonus visit ini cuma kita kasih di event ini ya, workshop ini ya. Nah, nanti acara 3 hari dimanapun teman-teman kita kasih. Dan menariknya, ini experiential learning, jadi nanti teman-teman akan merasakan gimana cara ngapresiasi orang sampai nangis, gitu ya. Cara untuk, apa namanya, penting loh ngapresiasi orang sampai nangis tuh skill leadership yang luar biasa loh. Nanti teman-teman level leadershipnya bisa langsung naik ke level 4 loh. Wah, karena Bapak ini saya jadi lebih paham tentang kehidupan. Nah, gitu-gitu lah. Jadi, penting loh. Teman-teman bisa daftar langsung ya. Yang lebih dekat ke Jogja, silakan ke Jogja. Yang lebih dekat ke Jakarta, silakan ke Jakarta. Oke, sebelum lanjut, OKR ya, Mas Dian ya, bukan. Mohon maaf. Oke, nah ini ada yang angkat tangan ini. Ada yang angkat tangan. Silakan. Kalau mau angkat tangan, di unmute aja. Silakan, silakan. Mas langsung spill harga. Bentar ya. Nah, ini kalau harga ini agak beda nih. Alumni yang udah sering ikut sama yang baru ikut tuh beda ya. Tapi saya kasih ini aja ya nomornya di nomor WA ke Mbak Reni. Sebentar. Oke, saya kasih linknya di nomor WA. Nanti yang kirim 2 juga beda. Oke, ini ada yang raise hand tadi. Apakah jadi bertanya? Mas siapa tadi ya? Daniel atau Mas siapa tadi ya? Ya, malam Mas Hugo. Siap, malam Mas Daniel. Eh, Terima kasih sebelumnya waktunya untuk bisa menyampaikan sedikit tentang reward and punishment nih. Jadi insight baru terkait reward and punishment yang mungkin di abad 20 ini mungkin ada yang relevan, ada yang nggak relevan gitu ya. Secara garis besar kayak simpulin begitu. Nah, kebetulan kan saya sendiri tuh kerja di bidangnya tuh manufaktur Mas, kalau sekedar info Oke, aja. Mm. manufacturer. Nah, itu kami itu secara people itu sekitar ada 300 sampai 400 orang, Mas. I see. Nah, Manufacturer apa tuh setiap Mas? Manufacturer apa tuh? itu dibikin furniture, Mas. Oke, furniture. Mm. Oke. Dari 400 orang tuh lebih banyak tim produksinya atau ada tim Itu marketingnya juga tuh? yang tak sepil tadi yang produksi aja sih. Oke, oke. Mm. Nah, itu kan kami ada masing-masing ada istilahnya kayak departemen lah gitu ya. Kita bagi Hmm, jadi 3 bagian besar gitulah, tiga tiga hmm, kepala bagian masing-masing. Tiap kepala bagian terus kami ada leader masing-masing gitu ya. Nah, oke. setiap setiap leader itu kami pernah ada semacam kayak target bulanan gitu loh, Mas. Hmm, Untuk setiap
ya namanya produksi ya pasti ada beberapa yang harus dikerjain dan sebagainya gitu ya. Mm-mm, mm. Nah, pernah kami itu jalan dengan adanya reward Mas. Jadi misalkan setiap bulan itu tim mana yang bisa dapat productivity yang tinggi gitu ya, Oke. dikombinasikan juga dengan persensi karena kami itu ya persensi juga sama 5R Mm-mm. gitu. 5R. Oh, gitu. Oke. Nah, ketika itu kami jalan beberapa tahun itu kesannya jadi kayak undian berjalan gitu loh, Mas. Gimana Bukan tuh jadi maksudnya? ngejar. Jadi misalkan tim A nih yang dapat gitu ya. Bulan depan tim B, tim C gitu ya. Terus di bulan kelima atau bulan keenam balik lagi ke tim A lagi itu. Jadi kayak nggak ada peningkatan productivity yang signifikan gitu loh, Mas. Oke. Heeh. Nah, kalau kami eh, nerapin apa namanya reward itu kesannya jadi kayak useless gitu loh, Mas. Karena Secara produktivitasnya produktivitas nggak meningkat. nggak meningkat, tapi secara manpower kan pasti ada penambahan ya, karena untuk support apa ya target dari direksi juga kan. Ya. Nah, kira-kira pertanyaan saya tuh kiat-kiat apa yang bisa diterapin untuk bisa ningkatin productivity juga untuk apa ya penggantinya sebenarnya ribet kami itu sederhana sih Mas kan teman-teman kami Mm-mm. juga buruh ya jadi cuma ya kayak ngasih uang jajan uang makan lah namanya gitu setiap bulan Hmm. kita ke teman-teman timnya masing-masing. Nah, kira-kira ada cara kah atau metode apa yang kira-kira bisa diterapin? Gitu aja sih pertanyaan saya sih Mas Hugo. Siap. Terima kasih banyak, Terima kasih. Mas Daniel. Pertanyaannya bagus banget. Oke. Nah, untuk reward and punishment-nya berarti udah berjalan sekian tahun. Apakah ada pembaruan, Mas? Maksudnya reward-nya untuk tahun ini beda nih, atau untuk tahun depan beda nih gitu. Kalau untuk reward sebenarnya tetap kami nggak Sama ya? berani ngasih punishment sih Mas sebenarnya. Soalnya Oh, kami nggak kan ada punishment ya? Reward ya? investasi. Oke. Soalnya kami tuh takutnya kan kami itu kalau pernah dengar tentang BSCI nggak Mas? Hmm, gimana tuh? Tentang social compliance tuh loh Mas. Oh, ha, ha, ha. Nah, itu kalau takutnya kami kalau kami kasih punishment nanti kalau pas kami ada audit surveillance tentang social compliance, I takutnya kami see. kena gitu Kena loh. ya? Oh, Betul, betul. oh. Maksudnya pemberian, Betul, tanda betul. petik pemberian punishment yang tidak tidak tepat sasaran lah istilahnya gitu. Kira-kira Hmm, gimana gitu? I see, I see. Nah, oke, oke, oke. Metodenya menarik ini saya harus ngobrol lebih dalam sih. Nah, cuma ini kan kalau pabrik ya, kalau secara prinsip itu reward and punishment tuh sebenarnya masih oke gitu ya, masih oke. Nah, berarti fokusnya adalah ke leadernya berarti ya. Itu dari 400 orang itu ada berapa leader atau supervisor tuh mungkin, Mas? Itu sekitar berapa ya? Ya sekitar 10 sampai 15 lah, Mas. 10 sampai 15. Nah, berarti Heeh. berarti yang berjalan biarin berjalan. Karena kalau kita tarik tiba-tiba reportnya hilang pasti protes kan. Karena kan Iya udah sih, kayak ini semacam kami dalam 3 bulan ke ini sih kami tarik dulu sih, nggak kami kasih ribet dulu sih, tapi pergolakannya luar biasa sih. ya, ya, Kok ya, ya. nggak ono duit jajannya saya gitu. Nah, itu dia Mas. Jadi kayak merasa itu tuh udah kayak apa take for granted loh Mas. Jadi orang tuh Iya. ngerasa malah itu kan tadinya ini tuh buat memacu produktivitas kok malah kayak dikira Mm-mm. kewajiban kan gitu ya. Mm-mm. Nah, itulah resikonya itu. Nah, ini menurut saya metodenya itu bisa difokuskan ke leadernya. Jadi leadernya ini yang akan bertanggung jawab terhadap nasib timnya gitu ya. Nah, membaginya gimana gitu. Jadi eh, biasanya gini, kalau buruh gitu yang terbawah itu memang agak beda sih. Mereka seringkali memang nggak punya apa namanya purpose-nya itu untuk ya cuma hidup pulang gitu kan. Beli motor fiction mungkin nyicil atau apalah gitu.
nggak punya kemauan yang besar-besar atau muluk-muluk gitu ya. Jadi kalau dengan mereka terlalu muluk-muluk, itu malah ya ya sudahlah gitu ya. Tapi ketika di supervisor itu kan udah leadership ya. Nah itu selama ini apakah sudah ada gitu skema reward atau punishment atau mungkin reward aja nggak apa-apa untuk si supervisornya ini atau leadernya mas? Itu sih Mas, itu sih. Udah. Tapi pertanyaannya dibalik sih Mas. Sama teman-teman Hmm. buruh tuh kadang dibalik. Jadi dalam artian gini, sing kerja aku kesel-kesel, sing dientuk bonus diderin. Ya ya. Gitu. Nah. Heeh. Enaknya gimana? Nah, eh bisa bukan berarti yang buruhnya nggak dapet sih, tetap dapat. Cuma Mm-mm. pasti beda ininya ya, apa namanya? Istilahnya kalau rumah makan pada sederhana tuh, saya lupa pernah baca tuh si Haji Bustom itu ada namanya apa ya? Nilai poin lah. Jadi kitchen tuh poinnya misal satu, terus supervisor poinnya dua gitu. Jadi kalau ada sisa uang atau ada profit itu dibagi berdasarkan bobot itu gitu ya. Nah ini untuk apa? Nah ini jangan buruh mungkin untuk awal nggak usah dikasih tahu, tapi supervisor akan merasa bahwa mereka lebih bertanggung jawab untuk menggerakkan si tim paling bawahnya itu gitu ya. Nah ini biasanya kalau supervisor disamain ininya nilai bonusnya, nilai reward dan seterusnya, mereka akan merasa oh ya sudah saya kerja seperti biasa, toh nilainya sama juga sama yang buruh di bawahnya. Gitu sih mas biasanya. Berarti semacam kayak proporsi gitu ya berarti ya? Proporsi, betul 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 proporsi. Dan sekali lagi level buruh tuh kadang mereka nggak harus tahu banyak semua hal ya karena memang beda Hmm. banget mindsetnya. Tapi si supervisor ini anggap saja ya mereka memang mau menaiki tangga karir kan gitu ya. Nah, ya Hmm. ini kita kasih ini nanti biasanya mereka tanggung jawabnya akan lebih besar di situ. Gitu tadi pakai autonomi mastery purpose gitu ya. Gabungan reward. Nah, kalaupun punishment tadi sih kalau saya kan tipenya nggak suka ngasih punishment ya. Lebih ke kalaupun ada punishment lebih ke seru-seruan. Tadi misal punishmentnya yuk kalau ini gagal achieve 15 orang ini sebagai leader ngapain lah melakukan kegiatan bersih-bersih sampah di sungai mana itu kan kayak punishment orang males ngelakuin tapi ketika dilakuin itu bisa menimbulkan solidaritas gitu ya. Nah, jadi kalau saya Bondingnya lebih ya. suka kayak gitu kalau mau nerapin punishment gitu Hmm. ya. Nah, kecuali tadi kalau integrity, kalau udah nipu itu menurut saya udah langsung nah, SP2, SP3 sih kalau itu udah nggak termaafkan. Hmm. Hmm. Itu saran saya sih Mas. Nah, cuma eh, akan beda nanti kalau apa namanya Pak Dudi atau Mas Satya yang ngasih tahu ya karena kan mereka sudut pandangnya lebih banyak tuh ngadepin orang-orang yang apalagi di pabrik ya pabrik itu karena dulu Pak Dudi kayaknya orang pabrik juga Giant kalau nggak salah. Ada orang produksi lah dulu di Giant dan seterusnya jadi mereka akan lebih bisa jawab dengan lebih baik sih kalau apa bisa ikut eventnya kurang lebih gitu sih semoga sedikit membantu. Iya Mas. Thank you, Siap thank you. Mas Daniel, thank you juga sharingnya luar biasa, thank you banget. Oh ya, teman-teman, sekali lagi kalau mau konsultasi dengan saya, gratis kok. Ya, lebih ke ngobrol sharing sih, itu bisa follow Instagram saya ya. Hugo Ivankus di Instagram, bisa langsung dicari aja. Banyak juga teman-teman yang sharing lewat DM. Tapi sekali kapasitas saya ke tim sama marketing, dua itu aja. Gitu ya. Dan tim pun itu lebih ke productivity. Jadi kalau membahas finance ya mungkin saya goblok gitu ya. Jadi eh, lebih malah teman-teman harusnya ngajarin saya. Oke, teman-teman, terima kasih pertanyaannya. Waktunya sudah hampir habis, sudah habis malah ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau ikut atau mau tanya-tanya, boleh hubungi Mbak Reni di Jogja itu 12 sampai 14 Agustus 2025 atau Selasa sampai Kamis minggu depan. Di Jakarta itu 19 sampai 21 September. Teman-teman ikut yang manapun kedua-duanya dapat bonus trip visit kantor tiket.com yang ada di Jakarta. Gitu ya. So, teman-teman jangan lewatkan kesempatan ini karena bisa jadi kesempatan ini tidak datang dua kali. Nah, lalu kok macet? Nah, oke.
Anyway, teman-teman, ini ada yang Japri private nih. Mas, kalau in-house training tuh ada nggak? Ada juga ya, teman-teman ya. Jadi kalau Mas saya maunya in-house training aja datang ke perusahaan kami atau pendampingan itu boleh juga. Kami punya produk lain juga. Jadi selain in-house training tuh sehari, 2 hari, 3 hari biasanya, kadang 4 hari itu training lah. Nah, nanti training, boleh nggak Mas? Ini training ini di in-house kan di perusahaan kami gitu, di leader kami, itu boleh. Atau yang selanjutnya ada namanya pendampingan. Kita juga mendampingi beberapa perusahaan terkait tim, produktivitas tim biasanya sih, ya. Produktivitas tim sama kalaupun hubungannya sama omset, naikin omset, ya kita akan bahasnya lebih ke gimana membangun tim marketingnya. Itu ada juga pendampingan ya. Buat yang kepo, mungkin Mas mau minta proposalnya, mau minta ininya, itu bisa hubungi Mbak Reni saja ya, teman-teman ya. Apapun yang teman-teman butuhkan, kami siap membantu. Hubungi Mbak Reni. Nah, tadi buat teman-teman yang mau ibu gratis juga gampang, teman-teman. Caranya adalah tinggal hubungin Mbak Reni. Jadi silakan hubungi Mbak Reni, Mbak bagi ibu gratisnya tentang interview dong, gitu ya. Silakan di share ke Mbak Reni, gitu ya. Sama syaratnya, saya kasih syarat deh. Syaratnya adalah follow Instagram. Nanti Mbak Reni akan minta bukti ya. Follow IG Bisnis Sekom dan Sekolah Managing People. Nah, saya cek dulu ini benar nggak ya? Sekolah Managing People. Sekolah Managing People, oh, typo. Nah, ini ya, syaratnya ini, dapat ebook gratisnya. Follow aja. Ya, follow. Nanti kasih buktinya, screenshot ke Mbak Reni boleh. Mbak, aku udah ini, kasih ya ebooknya. Nah, gitu ya. Oke, teman-teman, saya kira cukup malam ini. Terima kasih banyak dan doakan saya semoga ikhtiar konsisten tiap Rabu webinarnya memberikan manfaat, itu jalan terus. Ya, harapannya bisa ada manfaatnya untuk teman-teman. Dan tentu saya masih banyak kekurangan. Dan sekali lagi saya nggak lebih pinter kok dari teman-teman ya. Teman-teman lebih keren, lebih jago lah. Saya cuma sharing aja nih. Siapa tahu ada teman-teman yang belum tahu atau ada yang mau di-remind lagi terkait hal yang saya sharingkan gitu ya. Thank you dari saya teman-teman. Semoga kamu tahu nomor Mbak Reni. Oke, nih ya nomor Mbak Reni. Klik di sini aja. Klik di situ aja itu nomor Mbak Reni. Nanti tinggal disesuaikan ya chatnya. Tuh, amin. Terima kasih Mas Kopi Saling Sayang. Asik namanya. Berkah dunia akhirat. Amin. Makasih banyak teman-teman. Sekali lagi, ini saya stop share ya. Buat teman-teman yang melihat ini dimanapun di YouTube. Semoga ada manfaatnya. Yuk, di era in this economy, kalau kata orang-orang kan, kita tetap tanamkan optimisme ya, bahwa kita masih cerah kok ya. Masih bisa banyak yang kita lakukan untuk memperbaiki keadaan lah. Apapun yang terjadi lah. Karena kan era sekarang tuh banyak banget yang lihat ada bisnis ditutup, PHK, atau omset turun, itu kan banyak banget ya. Tapi teman-teman, I feel you, gitu ya. Semoga teman-teman yang mengalaminya bisa segera bangkit itu dan merasakan inilah apa namanya naik kembali lah apapun itu. Itu terima kasih banyak teman-teman. Materinya bisa di-share, boleh nanti saya share ya. Saya akan kasih ke Mbak Reni nanti dapat ebook, dapat materi. Silahkan. Sampai jumpa di lain waktu ya. Sampai jumpa teman-teman kalau bisa ikut workshopnya keren banget karena pasti akan sangat bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Hugo Ivan, saya undur diri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa teman-teman. See you. See you, see you, see you, see you, See you, see you. Pak. See you. Thank you, Pak. Terima kasih. Thank you. Thank you, Pak. Terima kasih. Di bisnis kita berkumpul mendapatkan ilmu pengalaman baru.